Malam itu, di hadapan semua kerabat yang datang ke acara syukuran suamiku, ibu mertuaku menunjuk piring kecil di lantai, bekas tempat makan kucing peliharaannya. Lalu dia berkata, "Kalau aku lapar, di situ tempatku makan, bukan di meja bersama orang-orang terhormat." Suamiku hanya menunduk, tidak satu pun membela. Tetapi mereka tidak tahu. 13 jam kemudian, perusahaan yang sedang mereka puja-puja itu adalah milikku. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang mungkin pernah atau sedang kalian alami sendiri. Sebelum kita mulai, tekan tombol berlangganan dan nyalakan lonceng, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Kisah malam ini tentang seorang perempuan yang terlalu lama memilih diam. Sampai akhirnya, diam itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari amarah. Nama saya Maharani, 32 tahun. Orang-orang di rumah ini memanggil saya Rani. Bagi mereka, Rani hanyalah menantu sederhana yang tidak punya apa-apa. Perempuan kampung yang beruntung dinikahi anak mereka. Sudah 6 tahun saya menyandang status itu. 6 tahun yang terasa seperti 16. Tidak ada yang tahu siapa saya sebenarnya. Bahkan suami saya pun tidak. Mari saya ceritakan dari awal. Saya menikah dengan Reza 6 tahun lalu. Waktu itu, saya memang memilih tampil sebagai perempuan biasa. Saya ingin dicintai karena diri saya, bukan karena apa yang saya miliki. Maka saya menutup rapat masa lalu saya. Saya bilang, saya hanya anak yatim dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Saya bilang, saya bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor. Semua itu tidak sepenuhnya bohong, hanya tidak sepenuhnya benar. Yang tidak saya katakan adalah kantor itu milik saya. Begitu juga puluhan kantor lain di bawahnya. Saya membangun semuanya sendiri, dari nol. Saya lahir di sebuah keluarga miskin. Ayah saya meninggal saat saya kecil. Ibu saya berjuang membesarkan saya dengan berjualan kue keliling. Sejak muda, saya tahu rasanya dipandang sebelah mata karena tidak punya apa-apa. Maka saya belajar mati-matian. Saya bekerja sambil kuliah. Saya memulai usaha kecil. Lalu usaha itu tumbuh dan tumbuh lagi, sampai akhirnya menjadi sebuah grup besar. Tetapi semakin besar yang saya miliki, semakin sepi hidup saya. Orang-orang mendekat bukan karena saya, melainkan karena uang saya. Saya lelah ditipu oleh ketulusan palsu. Maka ketika saya bertemu Reza dan dia tidak tahu siapa saya merasa untuk pertama kalinya ada seseorang yang mungkin mencintai saya apa adanya. Itu sebabnya saya menyembunyikan segalanya. Saya ingin tahu, apakah cinta sejati itu benar-benar ada? Ternyata, jawaban itu datang dengan cara yang paling menyakitkan. Reza tampan, sopan, dan saat itu terlihat tulus. Saya jatuh cinta pada caranya memandang saya. Saya pikir, di balik keluarga yang dingin itu, ada lelaki yang akan selalu berdiri di sisi saya. Saya salah. Saya baru menyadarinya bertahun-tahun kemudian, ketika sudah terlalu banyak luka yang menumpuk. Kami tinggal di rumah ibunya, di kawasan Bintaro. Rumah besar 2 lantai, warisan mendiang ayah Reza. Ibu mertua saya bernama Yati, usianya 61 tahun. Dari hari pertama saya menginjakkan kaki di rumah itu, beliau sudah memutuskan siapa saya di matanya. Pembantu tanpa gaji, adik ipar saya, Wulan, 29 tahun, mengikuti jejak ibunya dengan sempurna. Wulan menikah dengan seorang pegawai bank. Dan menurut Bu Yati, itu pencapaian besar. Setiap kali Wulan datang berkunjung, rumah berubah menjadi panggung. Saya yang memasak, saya yang menyajikan, lalu saya yang dilupakan di sudut dapur. Pagi-pagi, jauh sebelum azan subuh, saya sudah bangun. Tubuh saya selalu terasa pegal, tetapi tidak ada pilihan. Saya menyalakan lampu dapur yang redup, lalu mulai memasak. Sarapan untuk Bu Yati harus lengkap. Nasi hangat, telur dadar yang dilipat rapi, sayur bening, dan teh manis yang tidak boleh terlalu panas. Jika ada satu hal saja yang keliru, saya tahu siapa yang akan disalahkan. Setelah memasak, saya membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mencuci,
lalu menyetrika pakaian yang menumpuk. Tanganku jarang sekali berhenti. Sementara itu, Reza berangkat ke kantor tanpa menoleh. Dia bekerja di sebuah perusahaan distribusi. Posisinya manajer madya. Gaji yang cukup, tetapi tidak pernah cukup untuk ego ibunya. Saya melakukan semua itu tanpa mengeluh. Bukan karena saya lemah, tetapi karena saya masih percaya. Suatu hari, mereka akan melihat saya sebagai manusia. Itu kesalahan saya. Saya menunggu penghargaan dari orang-orang yang memang tidak pernah berniat memberikannya. Saya masih ingat tahun pertama pernikahan saya. Waktu itu, saya masih membawa harapan. Saya pikir jika saya cukup baik, cukup rajin, cukup sabar, Bu Yati akhirnya akan menerima saya. Maka, saya mencoba segalanya. Saya bangun lebih pagi dari siapapun. Saya menghafal selera makan beliau. Saya bahkan menjahit sendiri sarung bantal kesukaannya. Suatu hari, saya membuatkan beliau kue ulang tahun. Saya menabung dari uang belanja yang disisihkan diam-diam, lalu memanggangnya semalaman. Pagi harinya, saya menyajikannya dengan bangga. Bu Yati menatap kue itu, lalu mendorongnya ke pinggir meja. "Untuk apa ini?" katanya ketus. "Kamu pikir aku butuh kue murahan begini? Kalau mau cari muka, kerja yang benar saja." Hari itu, untuk pertama kalinya, saya menyadari sesuatu. Sekeras apapun saya berusaha, di mata beliau, saya tidak akan pernah cukup. Bukan karena saya kurang, tetapi karena beliau memang sudah memutuskan untuk membenci saya sejak awal. Reza, saat itu, melihat semuanya. Tetapi dia hanya berkata, "Sudahlah, Rani. Ibu memang begitu. Jangan dimasukkan ke hati. Jangan dimasukkan ke hati." Kalimat itu yang akan saya dengar ratusan kali selama 6 tahun. Perlahan menjadi racun. Karena yang sebenarnya beliau katakan adalah, "Terimalah. Diamlah. Dan jangan harap aku akan membelamu." Tahun-tahun berikutnya, posisi saya semakin jelas. Saya bukan menantu. Saya pekerja tanpa upah. Setiap pagi dimulai dengan daftar tugas yang tidak pernah habis. Setiap malam diakhiri dengan tubuh yang remuk dan hati yang lebih remuk lagi. Saya tidak punya hari libur, tidak punya waktu untuk diri sendiri. Bahkan ketika saya sakit, Bu Yati hanya berkata, "Jangan manja. Ibu dulu kerja lebih berat dari kamu." Pernah suatu kali, saya demam tinggi. Tubuh saya menggigil. Tetapi pagi itu, tidak ada yang menggantikan tugas saya. Bu Yati mengetuk pintu kamar, menyuruh saya bangun dan memasak. Reza, yang berbaring di sebelah saya, hanya berkata, "Bangun pelan-pelan saja. Rani, kasihan ibu kalau telat sarapan." Kasihan ibu. Bukan kasihan saya, istrinya yang sedang demam. Saya bangun. Saya memasak dengan tangan gemetar. Lalu, saya kembali ke kamar dan menangis dalam diam. Sekali itu saja, sebelum memutuskan untuk tidak pernah menangis lagi. Saya bertahan. Karena saya masih menyimpan satu harapan kecil. Harapan bahwa Reza, suami saya, suatu hari akan berubah. Bahwa dia akan membuka mata dan melihat betapa banyak yang saya korbankan. Tetapi harapan itu, seperti semua harapan lain di rumah ini, perlahan mati. Dan ketika harapan terakhir itu mati, yang tersisa hanyalah keputusan. Hari-hari berlalu seragam, sampai datang sebuah kabar yang mengubah segalanya. Suatu sore, Reza pulang lebih awal. Wajahnya berseri. Dia memeluk ibunya, lalu berkata bahwa ada peluang besar di tempatnya bekerja. Perusahaan tempat dia bekerja baru saja diakuisisi oleh sebuah grup besar. Grup raksasa yang menguasai puluhan anak perusahaan di seluruh negeri. Dan kabarnya akan ada posisi direktur regional yang segera kosong. Kalau aku bisa mengambil posisi itu, kata Reza dengan mata berbinar. Hidup kita berubah. Bu, kita bisa pindah ke Pondok Indah. Bu Yati tidak perlu repot lagi. Bu Yati tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya, saya melihat beliau benar-benar bahagia. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya berdiri di ambang dapur, mendengarkan. Reza menyebut nama grup itu berkali-kali, dengan nada penuh harap. Dia bilang, pemilik grup itu adalah sosok misterius, sangat tertutup.
Tidak ada yang pernah melihat wajahnya. Hanya beberapa orang kepercayaan yang tahu siapa beliau, katanya. Lanjut Reza dengan mata berbinar. Pemiliknya masih muda, sudah membangun puluhan perusahaan dari nol. Orang-orang menyebutnya legenda di dunia bisnis. Andai aku bisa bertemu langsung dengan beliau dan membuat beliau terkesan, masa depanku terjamin. Bu Yati ikut bersemangat. Kamu harus bisa, Reza. Buat keluarga ini bangga. Jangan seperti istrimu yang tidak punya ambisi apa-apa. Saya menunduk. Tanganku gemetar pelan. Bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang lain. Sebab grup raksasa yang sedang dipuja suamiku itu, saya tahu persis siapa pemiliknya. Saya tahu, karena setiap pagi sosok itulah yang saya lihat di cermin sebelum saya mengenakan daster dan kembali menjadi Rani. Ironi itu hampir membuat saya tertawa. Suami saya menghabiskan malam-malamnya bermimpi bertemu seorang legenda. Padahal, legenda itu setiap malam tidur di sebelahnya dan setiap pagi memasak sarapan untuk ibunya. Tetapi saat itu, saya memilih diam. Seperti biasanya, Reza melanjutkan ceritanya. Katanya, akan ada acara besar minggu depan, pertemuan dengan jajaran direksi pusat, dan ada desas-desus. Sang pemilik mungkin akan hadir secara langsung untuk pertama kalinya. Reza ingin tampil sempurna di acara itu. Dia ingin menarik perhatian para petinggi. Bu, kata Reza pada ibunya, aku mau mengadakan syukuran kecil di rumah, mengundang beberapa rekan kantor dan atasanku. Aku ingin mereka melihat bahwa keluargaku terpandang. Bu Yati langsung antusias. Beliau mulai membicarakan menu, dekorasi, dan tamu undangan. Tentu saja, semua persiapan itu jatuh ke pundak saya. Tetapi, malam itu, Reza tidak tahu. Undangan yang ingin dia pamerkan justru akan menjadi panggung kehancurannya sendiri. Seminggu menjelang acara, rumah berubah menjadi medan kerja tanpa henti. Bu Yati ingin segalanya tampak mewah. Beliau menyuruhku membeli peralatan makan baru, taplak meja impor, bahkan menyewa pelayan tambahan demi terlihat kaya di depan tamu. Saya yang mengatur semuanya. Saya yang menghitung anggaran. Saya yang berkeliling pasar dan toko sejak pagi buta. Di sela-sela kesibukan itu, saya tetap menjalankan tugas saya yang lain. Tugas yang tidak diketahui siapapun di rumah itu. Setiap malam, setelah semua orang tidur, saya membuka laptop kecil yang saya sembunyikan. Saya membaca laporan keuangan. Saya menyetujui keputusan-keputusan penting. Saya menjalankan sebuah kerajaan dari sudut kamar yang sempit. Dengan tangan yang siang harinya mencuci piring kotor mereka. Aneh rasanya. Di mata mereka, saya adalah perempuan paling tidak berguna di rumah itu. Padahal, ribuan karyawan di luar sana menggantungkan hidup mereka pada keputusan yang saya buat setiap hari. Mungkin itulah ironi terbesar dalam hidup saya. Saya menyembunyikan kekuatan saya begitu rapat. Sampai-sampai saya sendiri hampir lupa bahwa saya memilikinya. Suatu siang, ketika saya sedang mengelap gelas-gelas kristal, Wulan datang. Dia melenggang masuk dengan tas mahal di lengannya, lalu menjatuhkan diri di sofa. Mbak Rani, katanya tanpa menatapku, tolong buatkan kopi. Yang benar ya, jangan seperti kemarin. Pahit sekali. Saya meletakkan gelas, lalu membuatkan kopi untuknya. Ketika saya menyodorkan cangkir itu, Wulan mencicipinya, mengernyit, lalu menaruhnya kembali tanpa ucapan terima kasih. Mama, panggil Wulan ke arah dapur. Kira-kira menantu kayak Mbak Rani ini boleh ikut duduk di acara nanti, tidak ya? Takutnya malah bikin malu di depan tamu. Bu Yati keluar dari kamar, lalu menatapku dari atas sampai bawah. Tatapan yang sudah ribuan kali saya terima, tetapi tetap menusuk setiap kali. Kita lihat saja nanti, jawab beliau dingin. Yang penting, masakannya emat. Soal duduk, itu urusan belakangan. Saya tidak menjawab. Saya kembali ke gelas-gelas kristal saya. Tetapi di dalam dada, sesuatu mulai mengeras. Bukan amarah. Sesuatu yang lebih tenang dan jauh lebih dingin. Malam harinya, saya menelpon satu orang. Satu-satunya orang yang tahu siapa saya sebenarnya. Namanya Pak Sanjaya. Tangan kanan saya selama bertahun-tahun. Pria yang menjalankan grup itu
atas nama saya, sementara saya bersembunyi di balik nama Rani. Bu, suara Pak Sanjaya terdengar hati-hati. Acara akuisisi anak perusahaan yang ibu pantau itu, apakah benar suami ibu bekerja di sana? Benar. Pakistan, jawab saya pelan. Dan minggu depan, beliau ingin saya menyajikan teh untuk para tamunya. Hening sejenak di seberang telepon. Pak Sanjaya tahu betul seberapa lama saya menahan diri. Apa yang ibu inginkan saya lakukan? Belum ada, kata saya. Untuk sekarang, biarkan semuanya berjalan seperti rencana mereka. Saya hanya ingin melihat sampai mana mereka berani. Saya menutup telepon, lalu saya menatap bayangan saya di kaca jendela kamar. Wajah yang lelah, wajah yang sudah terlalu lama berpura-pura. Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa tenang. Karena saya tahu waktu mereka hampir habis. Hari-hari menjelang acara, penghinaan justru semakin sering. Suatu pagi, saya terlambat menyajikan sarapan beberapa menit karena harus menerima titipan dekorasi dari kurir. Bu Yati langsung meledak. Beliau mendorong piring nasi sampai tumpah ke lantai. Ini yang kamu sebut sarapan, bentaknya. Dingin. Kamu pikir aku makan sisa seperti binatang? Saya berlutut. Membersihkan tumpahan nasi itu dengan tangan saya sendiri. Wulan, yang kebetulan menginap, hanya menonton sambil tersenyum tipis. Reza ada di ruang sebelah. Dia mendengar semuanya, tetapi dia tidak keluar. Dia memilih, seperti biasa, untuk tidak melihat. Hari berikutnya, lebih parah. Bu Yati menyuruh saya mencuci semua pakaian dalam Wulan dengan tangan. Karena katanya, mesin cuci bisa merusak bahan mahal. Ketika saya mencoba menolak dengan halus, beliau mengangkat tangannya dan menampar pipi saya. Beraninya kamu menolak, desisnya. Di rumah ini, kamu cuma menumpang. Pipi saya panas, tetapi mata saya kering. Saya sudah lama tidak menangis di depan mereka. Air mata adalah hadiah, dan mereka tidak pantas menerimanya. Sore harinya, ada lagi kejadian yang membuat dada saya terasa sesak. Seorang perempuan muda datang ke rumah. Namanya Sasa, katanya teman kerja Reza. Bu Yati menyambutnya hangat. Jauh lebih hangat daripada beliau pernah menyambut saya. Beliau memuji penampilan Sasa, menyuguhinya makanan terbaik. Bahkan menyebut betapa cocoknya Sasa untuk seorang lelaki sukses seperti Reza. Coba dari dulu, Reza dapat yang seperti kamu. Saturday, kata Bu Yati sambil tertawa. Bukan yang sekarang. Saya berdiri di dapur, mendengar semuanya. Sasa hanya tersenyum malu-malu sambil melirik ke arah saya. Tatapan itu penuh kemenangan. Saya tidak tahu apakah ada sesuatu di antara Reza dan perempuan itu? Tetapi saya tahu satu hal. Di rumah ini, bahkan posisi saya sebagai istri pun tidak dihormati. Malam itu, saya bertanya pada Reza tentang Sasa. Dia menjawab enteng, cuma teman kantor. Jangan berlebihan. Rani, kamu ini suka curiga. Saya tidak membalas. Saya sudah lelah membela diri di rumah yang sejak awal memang tidak pernah berpihak pada saya. Beberapa hari kemudian, saya menemukan sesuatu yang membuat keputusan saya semakin bulat. Saat membersihkan kamar, saya menemukan struk-struk pembelian. Reza membelikan tas dan perhiasan. Bukan untuk saya. Saya tidak perlu menebak untuk siapa. Saya hanya meletakkan struk itu kembali, persis di tempatnya. Saya tidak marah. Saya bahkan tidak terkejut. Saya hanya merasa satu persatu. Semua alasan saya untuk bertahan sedang runtuh dengan sendirinya. Saya menyelesaikan cucian itu. Lalu malam harinya, saya menelpon Pak Sanjaya lagi. Kali ini, saya meminta beliau menyiapkan dokumen-dokumen tertentu. Dan satu hal lagi, saya meminta beliau memastikan bahwa pada hari acara nanti, sayalah yang akan hadir mewakili pemilik grup. Bukan utusan, bukan perwakilan. Saya sendiri. Apakah ibu yakin? Tanya Pak Sanjaya. Setelah ini, tidak ada jalan kembali. Saya tidak mencari jalan kembali. Pakistan, jawab saya. Saya hanya mencari jalan keluar. Esok paginya, saya hampir saja ketahuan. Bu Yati masuk ke kamar tanpa mengetuk. Saat saya sedang berbicara di telepon dengan Pak Sanjaya tentang angka-angka perusahaan, saya cepat-cepat menutup telepon.
Dengan siapa kamu bicara? Tanya beliau curiga. Soal uang-uang segala. Kamu jangan macam-macam. Jangan sampai ada utang yang kamu sembunyikan di rumah ini. Tidak. Bu, jawab saya tenang. Itu hanya teman lama. Menanyakan kabar. Bu Yati menatap saya lama. Lalu mendengus. Teman lama. Memangnya kamu punya teman yang membahas uang sebanyak itu? Sudah. Jangan banyak gaya. Cepat siapkan makan siang. Beliau keluar. Saya menghela napas pelan. Hampir saja. Tetapi saya tersenyum kecil. Karena beliau tidak akan pernah menebak bahwa angka yang beliau dengar samar-samar itu adalah jumlah yang bahkan tidak pernah berani beliau bayangkan dalam hidupnya. 3 hari sebelum acara, Bu Yati mengadakan arisan ibu-ibu kompleks. Tentu saja, saya yang menyiapkan semuanya. Saya memasak sejak pagi, menata kue di piring-piring cantik, menyeduh teh untuk belasan tamu. Ketika para tamu sudah duduk, salah satu dari mereka, seorang ibu yang ramah, bertanya kepada Bu Yati, siapa saya? Oh, dia. Bu Yati menjawab sambil mengibaskan tangan. Itu cuma menantu saya, anak kampung. Untung anak saya mau menampungnya. Kalau tidak, entah jadi apa dia. Para tamu tersenyum canggung. Saya berdiri di pojok, menuangkan teh. Pura-pura tidak mendengar. Tetapi salah satu ibu menatap saya dengan iba. Tatapan itu anehnya. Lebih menyakitkan daripada hinaan Bu Yati. Karena tatapan itu mengingatkan saya betapa rendahnya posisi saya di mata mereka. Setelah arisan selesai, saya membereskan semua sendirian. Wulan yang ikut hadir, mendekat sambil mengunyah kue terakhir. Barani, katanya santai. Kalau sudah cerai, nanti. Mbak mau kemana ya? Kasihan. Kan nggak punya keluarga. Mungkin Mas Reza bisa kasih sedikit uang buat modal pulang kampung. Saya menghentikan tangan saya sejenak. Lalu, saya melanjutkan mencuci piring tanpa menjawab. Wulan tertawa kecil, lalu pergi. Dia pikir dia baru saja melukai saya. Padahal yang dia lakukan hanyalah menambah satu lagi alasan. Mengapa saya tidak akan pernah menyesal nanti. Malam itu, saya membuka laci kecil di dasar lemari saya. Di sana, tersembunyi di balik tumpukan kain, ada sebuah amplop. Berisi salinan dokumen-dokumen yang menunjukkan siapa saya sebenarnya. Akta pendirian perusahaan, bukti kepemilikan, surat-surat yang selama 6 tahun tidak pernah saya sentuh. Saya menatapnya lama. Lalu saya memasukkannya kembali. Belum waktunya, tetapi waktu itu saya tahu. Sudah sangat dekat. Keesokan harinya, satu hal lagi terjadi. Reza menerima telepon dari kantornya. Wajahnya berubah cemas. Ternyata ada kabar bahwa proses penilaian kandidat direktur regional akan melibatkan langsung tim dari kantor pusat. Reza panik. Dia merasa belum cukup menonjol, maka dia memutuskan untuk memajukan acara syukuran dan membuatnya lebih besar dari rencana semula. Rani, katanya tergesa. Acaranya dimajukan jadi besok malam dan aku mau lebih banyak tamu. Aku mau semuanya sempurna. Ini menentukan masa depanku. Saya hanya mengangguk. Di dalam hati, saya berpikir, betapa lucunya hidup ini. Suami saya sedang berusaha keras menarik perhatian seseorang yang setiap malam tidur di sebelahnya. Seseorang yang dia perlakukan seperti pembantu, Reza. Sementara itu, semakin tenggelam dalam ambisinya. Setiap malam, dia berlatih bicara di depan cermin. Dia memamerkan rencana presentasinya kepada ibunya. Dia bahkan membeli jas baru yang harganya hampir setara gaji 2 bulan. Tidak sekalipun dia bertanya bagaimana perasaan saya. Tidak sekalipun dia menyadari istrinya sedang berdiri di ambang sebuah keputusan besar. Suatu malam, saya mencoba berbicara dengannya. Untuk yang terakhir kalinya, Mas, kata saya pelan. Apa Mas pernah merasa, mungkin selama ini aku diperlakukan kurang adil di rumah ini? Reza menghela napas. Jengkel. Rani, jangan mulai. Ini momen penting buatku. Ibu memang keras, tapi itu karena beliau sayang. Kamu cuma perlu lebih sabar. Aku sudah sabar 6 tahun. Mas, kata saya. Ya, dan sebentar lagi
semua terbayar, potongnya. Kalau aku dapat posisi itu, kamu tinggal nikmati hasilnya. Jadi, tolong, jangan rusak suasana sekarang. Saya menatapnya lama. Lelaki yang dulu saya kira akan menjadi tempat saya berlindung. Sekarang dia hanya melihat saya sebagai gangguan kecil di tengah ambisinya. Saya mengangguk pelan. Lalu pergi tidur. Malam itu, saya tidak menangis. Saya hanya menutup pintu hati saya perlahan. Untuk terakhir kalinya. Sebelum tidur, saya menatap langit-langit kamar yang sudah 6 tahun saya tatap setiap malam. Saya teringat perempuan yang dulu, yang penuh impian, yang masuk ke rumah ini dengan hati terbuka. Saya bertanya pada diri sendiri, kemana perginya dia? Lalu, saya menyadari, dia tidak pergi. Dia hanya tertidur terlalu lama di bawah tumpukan luka. Dan malam itu, dia akhirnya bangun. Saya teringat satu kalimat yang pernah saya baca dulu, sebelum saya menjadi siapapun, bahwa kesabaran yang dipaksakan terlalu lama, pada akhirnya akan berubah menjadi keberanian. Saya tidak tahu kapan tepatnya kesabaran saya habis. Mungkin saat tamparan itu, mungkin saat piring kucing itu, atau mungkin jauh sebelumnya. Saat kue ulang tahun yang saya buat dengan cinta didorong ke pinggir meja, yang saya tahu malam itu. Saya sudah benar-benar selesai. Akhirnya, hari acara tiba. Sejak subuh, saya sudah berdiri di dapur. Saya memasak hidangan terbaik yang pernah saya buat. Bukan untuk mereka, tetapi karena saya ingin. Ketika semuanya berakhir, tidak ada yang bisa berkata, saya tidak becus. Rendang yang dimasak 8 jam. Opor yang gurih. Berbagai kue yang ditata rapi, rumah dipenuhi aroma yang menggugah selera. Tamu mulai berdatangan menjelang sore. Rekan-rekan kantor Reza, beberapa tetangga, dan beberapa pejabat menengah dari perusahaan tempatnya bekerja. Bu Yati mengenakan kebaya termahalnya. Wulan datang dengan perhiasan yang berkilauan. Reza tampak gugup, tetapi bersemangat. Dia menyambut setiap tamu dengan senyum lebar, sambil sesekali melirik pintu, menanti sosok penting yang dia harapkan datang. Saya mengenakan daster sederhana, hilir mudik membawa nampan. Tidak ada yang menatap saya. Bagi mereka, saya hanyalah bagian dari furnitur. Pelayan yang kebetulan bernama menantu. Di tengah acara, salah satu tamu, seorang ibu pejabat, tidak sengaja menumpahkan minuman ke karpet. Bu Yati langsung memanggil saya dengan nada keras di depan semua orang. Rani, lihat ini. Bersihkan. Untuk apa kamu di sini kalau bukan untuk beres-beres? Saya datang berlutut, membersihkan tumpahan itu. Ibu pejabat tadi tampak tidak enak. Dia berkata pelan, tidak apa-apa, Bu. Biar saya saja. Tetapi Bu Yati memotong. Sudah, biar dia saja. Memang, itu tugasnya. Saya menyelesaikan pekerjaan saya, lalu berdiri. Beberapa tamu menatap saya dengan iba, tetapi saya tidak butuh iba mereka. Saya hanya butuh bertahan beberapa jam lagi, karena saya tahu malam ini adalah malam terakhir saya menjadi Rani si pelayan. Acara berjalan meriah. Reza berdiri di tengah ruangan, berpidato tentang dedikasinya, tentang masa depan cerahnya. Para tamu bertepuk tangan. Bu Yati menyeka air mata bangga. Lalu tibalah saatnya makan malam. Meja makan panjang itu penuh dengan hidangan buatan saya. Para tamu duduk, keluarga duduk. Dan saya dengan piring kosong di tangan, hendak ikut duduk di ujung meja, di kursi yang masih kosong di samping Reza. Saat itulah suara Bu Yati memecah ruangan. Mau kemana kamu? Semua mata menoleh. Saya berhenti, piring di tangan saya. Saya mau ikut makan. Bu, kata saya pelan. Bu Yati tertawa kecil, tawa yang dingin, yang dia pamerkan agar didengar semua tamu. Lihat dia, kata beliau pada para tamu dengan nada mengejek. Bau dapur, daster lusuh. Mau duduk semeja dengan tamu-tamu terhormat, tidak tahu diri. Beberapa tamu tertawa kecil, canggung. Wajah saya panas. Tetapi
saya tetap berdiri. Lalu Bu Yati melakukan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Beliau menunjuk ke arah lantai, di sudut ruangan. Tempat piring kecil bekas makan kucing peliharaannya tergeletak. "Kalau kamu lapar," kata beliau dengan suara lantang, "di sana tempat makanmu. Bukan di sini, bersama orang-orang yang punya derajat." Seisi ruangan terdiam. Sebagian tamu menunduk, malu. Sebagian lain saling berbisik. Saya berdiri membeku, memegang piring kosong itu. Saya menoleh pada Reza, suami saya. Satu-satunya orang yang seharusnya berdiri membela saya. Reza menunduk. Dia menatap piringnya sendiri. Dia tidak berkata apa-apa. Saya menunggu 1 detik, 2 detik, 3. Berharap dia akan bangkit. Berharap dia akan berkata cukup. Tetapi tidak. Dia memilih ambisinya. Dia memilih ibunya. Dia memilih semua orang, kecuali saya. Pada detik itu, sesuatu di dalam diri saya yang sudah retak selama 6 tahun, akhirnya pecah. Dengan tenang, saya tidak menangis. Saya tidak berteriak. Saya hanya meletakkan piring kosong itu di atas meja, perlahan. Lalu saya berkata dengan suara yang tenang, tetapi terdengar oleh seisi ruangan. "Baik, Bu. Saya mengerti tempat saya sekarang." Saya berbalik. Lalu naik ke kamar. Di belakang saya terdengar suara Bu Yati yang menggerutu dan tawa Wulan yang renyah. Mereka pikir saya akan mengurung diri menangis seperti biasanya. Mereka pikir besok pagi saya akan kembali memasak, seolah tidak ada yang terjadi. Mereka salah. Di dalam kamar, saya tidak mengemasi koper. Saya hanya mengambil ponsel saya. Lalu saya menelpon Pak Sanjaya. "Pakistan," kata saya. Dan untuk pertama kalinya, suara saya tidak lagi suara Rani si menantu sederhana. Suara saya adalah suara pemilik grup. Besok, di acara pertemuan direksi, saya akan hadir sebagai diri saya yang sebenarnya. "Baik, Bu," jawab Pak Sanjaya. "Semua dokumen sudah siap. Dan satu hal lagi, sesuai permintaan Ibu. Jadwal pertemuan tetap diadakan di kantor pusat besok pukul 10. "Bagus," kata saya. "Pastikan tidak ada yang tahu siapa saya, sampai saya sendiri yang berdiri di depan mereka." Saya menutup telepon. Lalu saya melepas ikat rambut saya. Saya menatap bayangan saya di cermin. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, saya tidak melihat seorang pembantu. Saya melihat diri saya yang dulu, perempuan yang membangun sebuah kerajaan dari nol, sebelum memilih menyembunyikannya demi cinta yang ternyata tidak pernah nyata. Waktu bermain sudah selesai, bisik saya pada bayangan itu. Malam itu, saya tidur dengan nyenyak. Untuk pertama kalinya sejak lama. Keesokan paginya, saya bangun bukan untuk memasak. Saya bangun untuk pergi. Saya turun ke bawah dengan pakaian sederhana, seperti biasa. Bu Yati sudah duduk di meja makan, menunggu sarapan yang tidak akan pernah saya sajikan lagi. "Lama sekali," sungutnya. "Mana sarapanku?" Saya tidak menjawab. Saya hanya berjalan menuju pintu. "Rani, kamu mau kemana? Buatkan dulu sarapan." Saya berhenti sejenak di ambang pintu. Saya menoleh, lalu tersenyum. Senyum yang membuat beliau bingung, karena belum pernah melihat saya setenang itu. "Hari ini saya ada urusan penting, Bu," kata saya. "Selamat menikmati pagi." Lalu saya pergi, tanpa koper, tanpa air mata, hanya membawa diri saya dan kunci sebuah mobil yang sudah menunggu di ujung jalan. Mobil yang dikirim Pak Sanjaya, sebuah sedan hitam mengilap yang tidak pernah mereka tahu adalah milik saya. Reza sudah berangkat lebih dulu ke kantor untuk acara pertemuan direksi yang dia tunggu-tunggu. Dia tidak tahu istrinya akan hadir di acara yang sama, bukan sebagai menantu, melainkan sebagai sosok yang selama ini dia puja tanpa pernah dia kenali. Di kantor pusat grup itu, gedung pencakar langit di kawasan Sudirman, suasana sudah ramai. Para direksi anak perusahaan berkumpul di aula utama. Reza ada di antara mereka, mengenakan jas barunya, berdiri tegak.
mencoba terlihat percaya diri. Dia menyalami banyak orang, memperkenalkan dirinya, berusaha membangun kesan. Sesekali dia melirik podium di depan. Tempat sang pemilik grup yang misterius itu konon akan muncul. Saya tiba terakhir. Saat mobil saya berhenti di depan gedung, beberapa staf senior dan Pak Sanjaya sudah menunggu. Mereka menunduk hormat. Saya melangkah keluar. Kini mengenakan setelan jas yang rapi, rambut tertata. Langkah tegas. Tidak ada lagi daster, tidak ada lagi bau dapur. Hanya seorang perempuan yang akhirnya kembali ke tahtanya. Saya berjalan masuk melalui pintu samping, langsung menuju ruang tunggu di belakang podium. Dari celah tirai, saya bisa melihat aula. Saya melihat Reza berdiri di barisan depan, gugup penuh harap. Saya melihat wajahnya yang tidak tahu apa-apa. Pak Sanjaya mendekat. Bu, semua sudah siap. Mereka menunggu pemilik grup naik ke podium. Apakah ibu yakin ingin melakukan ini sekarang? Tidak pernah seyakin ini, jawab saya. Pembawa acara naik ke podium. Suaranya menggema di seluruh aula. Hadirin yang terhormat, hari ini adalah momen bersejarah. Untuk pertama kalinya, pemilik dan pendiri grup ini akan hadir secara langsung di hadapan kita semua. Mari kita sambut pemilik perusahaan kita. Tepuk tangan menggema. Semua mata tertuju ke tirai. Reza ikut bertepuk tangan. Matanya berbinar. Jantungnya pasti berdebar membayangkan sosok legendaris yang akan muncul. Lalu, saya melangkah keluar. Tepuk tangan itu perlahan memudar, berganti dengan keheningan yang aneh. Lalu, bisik-bisik. Saya berjalan menuju podium. Tenang. Kepala tegak. Dan ketika saya berbalik menghadap hadirin, saya melihatnya. Wajah Reza, senyumnya membeku. Matanya membelalak. Warna wajahnya hilang seketika. Dia memegang lengan kursi di sampingnya, seolah lantai di bawahnya runtuh. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatap saya seperti melihat hantu. Saya menatapnya kembali. Tenang. Lalu, saya mulai bicara. Selamat pagi, hadirin sekalian. Nama saya Maharani. Saya pemilik grup ini. Aula itu meledak dalam kasakusuk. Reza berdiri, lalu jatuh kembali ke kursinya. Wajahnya pucat pasi. Saya melihat keringat membasahi pelipisnya. Saya melihat tangannya gemetar. Saya membiarkan keheningan itu menggantung sejenak. Saya menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Para direksi yang kemarin tidak menganggap saya ada. Para petinggi yang kemarin melewati saya, seolah saya hanya bayangan. Sekarang, mereka semua menunduk hormat, menanti setiap kata yang keluar dari mulut saya. Selama 6 tahun, kata saya. Suara saya tenang. Saya memilih hidup sebagai orang biasa. Saya ingin tahu, apakah dunia akan memperlakukan saya dengan layak, meski saya tidak punya apa-apa. Dan saya mendapat jawabannya. Saya berhenti sejenak. Mata saya menyapu seluruh ruangan, lalu kembali pada Reza. Saya tidak akan menceritakan detailnya di sini. Itu urusan pribadi saya. Tetapi saya ingin menegaskan satu hal kepada kalian semua. Di grup ini, tidak ada tempat bagi orang yang menilai manusia dari pakaiannya. Tidak ada tempat bagi mereka yang hanya hormat pada jabatan dan menginjak yang lemah. Reza menunduk. Dia tahu setiap kata itu ditujukan padanya. Beberapa direksi mulai berbisik, mencuri pandang ke arah Reza. Mereka mulai memahami. Lelaki yang sepanjang pagi tadi sibuk memperkenalkan diri, membanggakan keluarganya. Ternyata adalah suami dari pemilik perusahaan. Suami yang entah bagaimana tidak pernah mengenali istrinya sendiri. Wajah Reza memerah, lalu memucat lagi. Saya tahu. Di kepalanya, ribuan pertanyaan sedang berputar. Bagaimana mungkin? Sejak kapan? Mengapa dia tidak tahu? Tetapi pertanyaan yang paling menyakitkan baginya, saya yakin, bukanlah itu. Melainkan, mengapa dia tidak pernah peduli untuk benar-benar mengenal perempuan yang tidur di sisinya selama 6 tahun. Setelah acara resmi selesai, saya meminta Pak Sanjaya membawa Reza ke ruang pertemuan pribadi. Saya ingin berbicara dengannya. Untuk yang terakhir kalinya, Reza masuk dengan langkah goyah. Dia tidak berani menatap saya. Lelaki yang kemarin malam menunduk saat ibunya menghina saya, sekarang menunduk karena alasan yang berbeda. Rani, suaranya bergetar.
Aku tidak tahu. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Kalau aku tahu, aku tidak akan pernah membiarkan. Saya mengangkat tangan, menghentikannya. Itu masalahnya. Mas, kamu bilang kalau kamu tahu siapa saya, kamu tidak akan membiarkan ibumu menghina saya. Artinya, kamu akan membela saya hanya kalau saya kaya, bukan karena saya istrimu. Bukan karena saya manusia. Reza terdiam. Tidak ada jawaban. Karena memang tidak ada pembelaan. Selama 6 tahun, lanjut saya. Saya hanya butuh satu hal darimu. Satu kali saja kamu berdiri di antara saya dan rasa sakit. Satu kali saja kamu berkata, cukup. Tetapi kamu tidak pernah melakukannya. Bahkan ketika ibumu menunjuk piring kucing dan menyuruh saya makan di sana. Mata Reza berkaca-kaca. Aku minta maaf. Beri aku kesempatan. Aku akan berubah. Saya tersenyum sedih. Kesempatan untuk apa, Mas? Untuk mencintai saya sekarang, setelah tahu saya pemilik perusahaan tempatmu bekerja. Itu bukan cinta, itu perhitungan. Saya meletakkan sebuah map di atas meja, lalu mendorongnya ke arahnya. Di dalam itu ada surat gugatan cerai. Sudah saya siapkan, saya tidak menuntut apapun darimu. Karena memang tidak ada yang bisa saya ambil. Saya hanya ingin kebebasan saya kembali. Reza menatap map itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh, tetapi air mata itu, saya tahu, bukan untuk kehilangan saya, melainkan untuk kehilangan masa depan yang dia bayangkan. Saya bangkit, lalu berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, saya berhenti sejenak. Oh, dan satu hal lagi, kata saya tanpa menoleh. Posisi direktur regional yang kamu incar itu tetap akan diisi oleh kandidat terbaik, sesuai kemampuan, bukan koneksi. Saya harap kamu mengerti, di perusahaan saya, semua dinilai dari hasil kerja, bukan dari seberapa keras seseorang menjilat. Lalu, saya keluar, meninggalkannya sendirian dengan map itu. Kabar itu menyebar cepat. Sebelum sore, Bu Yati dan Wulan sudah tahu. Saya bisa membayangkan wajah mereka. Perempuan yang kemarin menyuruh saya makan dari piring kucing, hari ini baru sadar bahwa menantu yang dia injak-injak adalah pemilik perusahaan yang dia banggakan di depan semua tamunya. Sore itu, ponsel saya berdering berkali-kali. Bu Yati menelepon, lalu Wulan, lalu Reza. Saya tidak mengangkat satupun. Beberapa hari kemudian, mereka datang ke kantor saya. Bu Yati, dengan wajah yang sama sekali berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi kesombongan, hanya ketakutan. Beliau memohon agar saya tidak menceraikan Reza. Beliau bahkan menangis. Sesuatu yang tidak pernah saya kira bisa beliau lakukan. Saya mempersilakan beliau duduk di ruangan saya yang luas, di lantai paling atas. Beliau memandang sekeliling dengan mata yang tak percaya. Pemandangan kota dari jendela kaca raksasa. Perabot yang elegan. Para asisten yang menunduk hormat saat beliau lewat. Saya tahu, di kepala beliau sedang terbayang piring kucing di lantai rumahnya. Kontras yang begitu kejam antara apa yang beliau kira tentang saya dan siapa saya sebenarnya. Nak Rani, ratapnya. Suaranya parau. Ibu salah. Ibu hilaf. Maafkan ibu, tolong jangan tinggalkan keluarga ini. Saya menatap beliau lama. Perempuan tua yang dulu begitu menakutkan, sekarang terlihat begitu kecil. Untuk sesaat, ada bagian dari saya yang merasa iba. Tetapi saya teringat, 6 tahun, ribuan jam di dapur, tamparan itu, piring kucing itu, demam yang tidak pernah dipedulikan, kue ulang tahun yang didorong ke pinggir meja. Bu, kata saya pelan. Ibu memanggil saya Nak Rani sekarang, tetapi kemarin, di depan semua tamu, ibu memanggil saya binatang. Yang berubah bukan saya, yang berubah hanya pengetahuan ibu tentang siapa saya. Bu Yati menunduk. Beliau tidak bisa membantah. Kalau saya, hari ini masih menjadi Rani si menantu sederhana. Lanjut saya. Apakah ibu akan datang ke sini memohon? Apakah ibu akan menangis dan menyebut saya anak? Tidak. Bu, ibu datang ke sini bukan karena menyesal telah menyakiti saya. Ibu datang karena takut kehilangan apa yang baru ibu ketahui
bisa saya berikan. Itu bukan penyesalan, itu hanya rasa takut. Air mata Bu Yati semakin deras. Tetapi kali ini, air mata itu tidak menggerakkan saya. Saya tidak membenci ibu, lanjut saya. Kebencian terlalu berat untuk saya bawa. Saya memaafkan ibu, sungguh. Tetapi memaafkan bukan berarti kembali. Memaafkan bukan berarti memberi kesempatan untuk mengulang luka yang sama. Saya bangkit. Lalu meminta Pak Sanjaya mengantar mereka keluar. Sebelum pergi, Wulan, yang selama ini selalu sombong, menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Dia hendak berkata sesuatu, tetapi saya hanya menggeleng pelan. Sudah cukup. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Perceraian saya dengan Reza berjalan cepat. Dia tidak melawan. Mungkin karena dia tahu tidak ada yang bisa dia perjuangkan. Setelah itu, saya mendengar kabar bahwa karir Reza tidak pernah benar-benar bangkit. Bukan karena saya menghalanginya, tetapi karena reputasinya sudah tercoreng. Semua orang di perusahaan tahu dia adalah lelaki yang membiarkan istrinya dihina demi sebuah jabatan. Beberapa bulan setelahnya, saya dengar Reza sempat mencoba mendekati Sasa, perempuan yang dulu dipuji ibunya. Tetapi Sasa, yang dulu tersenyum penuh kemenangan, kini menjauh. Ternyata, dia tertarik pada Reza saat mengira lelaki itu akan menjadi direktur. Begitu karirnya jatuh, perhatian itu menguap. Reza akhirnya mengerti. Dengan cara yang paling pahit, bagaimana rasanya dihargai hanya karena jabatan, lalu dibuang ketika jabatan itu hilang. Persis seperti yang dulu mereka lakukan pada saya. Bu Yati, yang dulu begitu bangga dengan rumah besarnya, kini hidup lebih sederhana. Rumah warisan itu harus dijual untuk menutupi utang yang menumpuk. Utang yang dulu selalu beliau tutupi dengan gengsi. Saya tidak pernah menyentuh harta beliau. Saya tidak perlu. Kesombongan beliau sendirilah yang akhirnya meruntuhkan semuanya. Para tetangga yang dulu beliau undang untuk pamer, kini berbisik di belakang. Roda memang berputar, dan beliau berada di titik terbawahnya. Wulan tetap menikah dengan suaminya, tetapi katanya, hubungan mereka tidak pernah benar-benar bahagia. Suaminya kehilangan pekerjaan, dan gaya hidup mewah yang selama ini Wulan banggakan perlahan menghilang. Dia yang dulu paling lantang merendah saya, kini harus belajar arti kesederhanaan yang dulu dia hina. Sementara saya perlahan kembali hidup, bukan kembali ke kemewahan. Karena kemewahan tidak pernah benar-benar pergi dari saya, tetapi kembali pada diri saya sendiri. Perempuan yang akhirnya berhenti menukar harga dirinya demi cinta yang tidak pernah membalas. Saya kembali ke kantor saya, kembali memimpin dengan kepala tegak. Para karyawan menyambut saya bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa hormat yang tulus. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa berada di tempat yang seharusnya. Tempat di mana nilai seseorang diukur dari hatinya dan kerjanya, bukan dari pakaian atau silsilahnya. Suatu sore, beberapa bulan kemudian, saya berdiri di depan jendela ruang kerja saya, di lantai paling atas gedung perusahaan. Matahari perlahan tenggelam di balik kota. Langit berubah keemasan. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, saya merasa benar-benar pulang. Saya teringat satu pelajaran yang paling berharga dari semua yang pernah terjadi. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena kesederhanaannya. Karena tidak semua orang memperlihatkan nilai dirinya kepada dunia. Dan jangan pernah menganggap kesabaran sebagai kelemahan. Sebab orang yang paling sabar sekalipun pada akhirnya bisa memilih untuk pergi. Dan ketika itu terjadi, penyesalan sering datang jauh setelah semuanya terlambat. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Mereka bekerja tanpa henti, melayani tanpa pamrih, dan tetap dianggap tidak berarti. Mereka menunggu penghargaan dari orang-orang yang memang tidak pernah berniat menghargai. Untuk kalian, saya ingin berkata, kesabaran kalian bukan kelemahan. Tetapi jangan biarkan kesabaran itu menjadi alasan untuk terus disakiti. Di luar sana juga ada banyak suami seperti Reza. Lelaki yang memilih diam. Lelaki yang takut pada ibunya melebihi rasa cintanya pada istrinya. Mereka mengira diam adalah cara menghindari masalah. Padahal
diam di saat yang salah adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Dan ada pula para ibu mertua yang merasa kekuasaan di rumah membuat mereka berhak menginjak orang lain. Mereka lupa bahwa roda kehidupan selalu berputar. Bahwa orang yang hari ini mereka rendahkan bisa jadi besok adalah orang yang menentukan nasib mereka. Mereka lupa bahwa kebaikan dan keburukan selalu kembali kepada pelakunya. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tetapi cepat atau lambat semuanya akan dibayar lunas. Saya memaafkan mereka semua, tetapi saya tidak kembali karena harga diri yang sudah terlalu lama diinjak. Pantas untuk dijaga dengan keberanian. Pergi bukan berarti kalah. Kadang pergi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari orang-orang yang tidak pernah menghargai ketulusan kita. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk bertahan atau pilihan untuk pergi. Dan tidak ada yang salah dengan memilih diri sendiri. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang membutuhkan kekuatan dari cerita kalian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.